Hai, welcome back to my channel A, B, C, D, E Farmasi. Ayo berbagi cerita, diskusi, dan edukasi farmasi bersama saya, Operator Rilke. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apakah perlu kita minum obat anti-infeksi sebagai pencegahan. Jadi secara umum anti-infeksi merupakan obat-obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi. Infeksi itu apa? Infeksi itu suatu kondisi di dalam tubuh ya, masuknya mikroorganisme asing dari luar, itu bisa berupa bakteri, kemudian virus, jamur, ataupun parasit, yang akan menyebabkan kita mengalami serangkaian gejala seperti demam, kemudian ada peradangan ya, jadi bisa ada pembengkakan, kemudian nyeri dan sebagainya. Jadi infeksi itu terjadi karena ada penyebabnya. Sehingga anti-infeksi, yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi, itu berarti obat yang digunakan untuk mengatasi penyebab dari penyakit. Jadi dalam terapi atau dalam farmasi ada obat yang digunakan untuk mengatasi penyebabnya, seperti anti-infeksi yang tadi. Ada juga obat yang digunakan untuk mengatasi gejala yang ditimbulkan dari suatu penyakit ya. Jadi gejalanya bukan penyebabnya. Nah, untuk anti-infeksi kita kenal dengan 4 macam anti-infeksi, yaitu antivirus untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus, antiparasit untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh parasit, anti jamur itu untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh jamur, dan antibiotik ini yang paling umum mungkin didengar atau dipahami, dikenali oleh masyarakat untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik juga sering disebut dengan antibakterial. Oke, jadi sekarang apakah kita perlu ya minum antibiotik, anti jamur, antivirus, antiparasit untuk mencegah kita terinfeksi? Karena kita tahu tadi obat-obat anti-infeksi ini merupakan obat untuk mengatasi penyebab, maka sebenarnya tidak dibutuhkan. Jadi sebagian besar penggunaan anti-infeksi ini adalah untuk mengatasi penyakit. Jadi sudah terjadi penyakitnya atau sudah terjadi infeksinya, kemudian diberikan obat anti-infeksi untuk mengatasi infeksi yang sudah terjadi. Nah, pada beberapa kasus, secara khusus ada juga penggunaan anti-infeksi untuk pencegahan. Seperti misalnya anti jamur, kadang-kadang digunakan sebagai terapi pencegahan atau obat untuk mencegah terjadinya infeksi jamur yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Antivirus sebagian besar adalah untuk mengatasi penyakit yang sudah terjadi. Jadi virusnya sudah menginfeksi dulu, kemudian kita minum antivirus supaya kita bisa sembuh dari infeksi tersebut. Ada beberapa antivirus yang digunakan untuk pencegahan. Memang salah satunya adalah untuk mengatasi atau untuk mencegah kita terinfeksi virus seperti flu. Tetapi tidak lazim sekali digunakan karena virus dapat dengan mudah kita lawan jika daya tahan tubuh kita bagus atau sehat, baik gitu ya. Kemudian antibiotik digunakan untuk mengatasi penyakit atau infeksi yang sudah terjadi, kecuali ditujukan untuk pencegahan khusus. Nah, pencegahan sering disebut dengan profilaksis. Antibiotik profilaksis ini digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi karena bakteri sebelum atau saat terjadi pembedahan. Jadi untuk kondisi yang mana pasiennya akan dibedah, dilakukan pembedahan, ataupun saat pasiennya dilakukan perawatan gigi ataupun ada masalah dengan kesehatan gigi dan mulutnya, bisa diberikan antibiotik sebagai pencegahan. Jadi antibiotik tidak diminum untuk mencegah kita terinfeksi terhadap bakteri tertentu. Ingat ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa antibiotik hanya diminum untuk mengatasi pencegahan, itu ditujukan pada penggunaan pembedahan atau pada kondisi atau terapi pada gigi dan mulut jika diperlukan. Nah, sekarang yang sedang marak adalah antiparasit ivermectin. Banyak masyarakat yang sudah mulai membeli ataupun mencari, entah itu di online, apotik ya, ataupun klinik rumah sakit terdekat untuk bisa mendapatkan ivermectin sebagai pencegahan dari terinfeksi COVID-19 atau COVID-19.
Nah, apakah bisa seperti itu? Sampai saat ini antiparasit memang sebagian digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi parasit seperti apa? Seperti malaria, ya. Jadi kalau ada orang dari daerah non-endemi ingin berlibur atau ingin pergi ke suatu tempat yang adalah endemi itu artinya memang sudah biasa atau terjadi kondisi tersebut, penyakit tersebut di area itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari Jawa atau dari Sumatera mau pergi ke NTT misalnya ya, di sini adalah daerah yang termasuk daerah endemi malaria, maka orang tersebut, masyarakat tersebut bisa minum antiparasit, anti malaria sebagai terapi pencegahan. Tetapi ada aturan minumnya, ada dosis yang harus dipenuhi, dan minumnya di jarak begitu ya, ada jarak-jarak tertentu setiap minggu dan sebagainya, sebelum hingga sesudah dia kembali dari tempat yang endemi. Ataupun antiparasit biasa yang digunakan untuk pencegahan adalah untuk mencegah infeksi kecacingan, umumnya pada anak-anak terutama, dari setiap 6 bulan atau setiap 1 tahun diminum. Ya, jadi secara keseluruhan semua anti-infeksi digunakan untuk mengatasi infeksi yang menyebabkan kita sakit ya. Tidak digunakan untuk pencegahan kecuali atas kondisi atau situasi tertentu yang mana itu diputuskan oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter. Karena dokter yang mendiagnosa, maka sebelum terjadi atau dilakukan suatu tindakan yang memang membutuhkan obat ataupun antiinfeksi sebagai pencegahan, maka diberikan. Sehingga kalau Anda, masyarakat, dimanapun Anda berada, ingin mendapatkan antiinfeksi seperti antibiotik, antivirus, anti jamur, antiparasit untuk mencegah Anda terinfeksi COVID-19, itu adalah tindakan yang tidak tepat. Jadi tidak perlu mencari antiinfeksi apapun untuk menjaga atau menjauhkan diri Anda dari COVID-19 atau COVID-19. Anda hanya perlu selalu menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, ya, kemudian menggunakan masker, dan tetap mematuhi apa yang sudah disarankan oleh pemerintah, selalu menghindar dari tempat kerumunan ataupun keramaian, dan membatasi aktivitas di luar rumah. Jadi tidak perlu repot-repot mencari sana-sini, terutama lewat online, karena belum tentu antiinfeksi yang dijual lewat online itu resmi atau legal dan asli. Jadi Anda hanya bisa mendapatkan antiinfeksi, antibiotik, anti jamur, antivirus, antiparasit tadi di apotik, rumah sakit ataupun puskesmas yang berizin tentunya, dan mendapatkannya dengan resep dokter. Jadi ingat, Anda harus waspada dan tidak perlu repot-repot mencari antiinfeksi di toko obat ataupun secara online ya, di platform-platform atau toko online. Karena dokter yang tahu, dokter yang bisa menentukan kapan kita membutuhkan terapi antiinfeksi untuk pencegahan. Ingat tadi, tidak semua kondisi, tidak semua penyakit dapat dicegah dengan antiinfeksi. Jadi bagaimana caranya mencegah diri Anda terinfeksi COVID-19 atau COVID-19? Tidak perlu repot-repot, Anda hanya perlu makan teratur, istirahat teratur, banyak minum air putih, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jika Anda beraktivitas padat atau terlalu banyak di luar rumah, bisa Anda tambahkan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Ya, dengan begitu kita tetap bisa menjaga diri dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Tentunya juga kita harus mendukung yang namanya program vaksinasi pemerintah, karena itu salah satu cara supaya kita bisa membentuk imunitas kelompok, meningkatkan imunitas atau menciptakan antibodi melawan COVID-19 sebanyak-banyaknya, sehingga hal ini bisa menjadi suatu kondisi yang biasa saja ataupun dapat kita terima seperti halnya virus-virus yang sudah ada sebelum-sebelumnya, yang sekarang sudah kita anggap biasa. Ya, kita dukung pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang sehat, Indonesia yang bebas COVID-19. Jika ini pertama kali Anda berkunjung ke channel YouTube saya, silakan subscribe, like video saya, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada keluarga, rekan, dan siapapun jika Anda merasa informasi yang saya berikan berguna untuk Anda dan keluarga Anda, juga orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau Anda punya request, jika Anda punya request atau pertanyaan berkaitan dengan obat dan kefarmasian, silakan isi di kolom komen dan saya akan tanggapi, saya akan buat video-video berikutnya yang sesuai dengan permintaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya di channel YouTube A, B, C, D, E Farmasi. Ayo berbagi cerita, diskusi, dan edukasi farmasi bersama saya, Apoteker Rinka. Bye-bye.